Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono meresmikan sarana olahraga militer TNI Angkatan Laut. Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut selenggarakan the 5th series of the International Conference on Maritime Science and Technology. Mereka yang berjiwa lemah tak akan mampu memberi maaf yang tulus. Pemaaf sejati hanya melekat bagi mereka yang berjiwa tangguh. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Nabila dapat kembali menjumpai Anda dalam Nevi News edisi akhir pekan, Jumat 28 Mei 2021 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono meresmikan sarana olahraga militer TNI Angkatan Laut. Netizen, saat ini saya sedang berada di Dermaga Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, di mana Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono akan meresmikan berbagai sarana olahraga militer TNI Angkatan Laut, baik secara langsung maupun virtual di Makassar dan Sorong. Berikut informasi selengkapnya. Pada hari ini Jumat tanggal 28 Mei 2021 pukul 09.00 kolam renang Tirto Sakoro 2, Tirto Sakoro 5, Tirto Sakoro 6, perumahan Marinir Cilanda, renovasi lapangan tenis Pangkalan Jati, lapangan parkir Pondok Dayung, dan kantin Pondok Dayung. Dengan ini saya resmikan operasionalnya. Semoga Allah SWT memberkahi kegiatan ini. Amin. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono meresmikan berbagai sarana olahraga militer milik TNI Angkatan Laut, baik secara langsung maupun melalui video conference di Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Berbagai sarana olahraga yang diresmikan tersebut antara lain kolam renang militer Pondok Dayung, kolam renang militer Makassar, dan kolam renang militer Sorong. Selain itu, Kasal juga meresmikan lapangan tenis Pangkalan Jati yang ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti oleh Kepala Staf Angkatan Laut. Dalam kesempatan ini, Kepala Staf Angkatan Laut juga menyaksikan dan menerima testimoni penggunaan sarana olahraga, yaitu dari Komando Armada 1, Korps Marinir, Lantamal 6 Makassar, Lantamal 14 Sorong, dan lapangan tenis Pangkalan Jati. Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut selenggarakan the 5th series of the International Conference on Maritime Science and Technology 2021 di kampus STTAL Bumimoro, Surabaya. Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut menyelenggarakan seminar internasional The 5th Series of the International Conference on Maritime Science and Technology 2021 secara virtual yang dibuka oleh Komandan STTAL Laksamana Pertama TNI Avando Bastari di kampus STTAL Bumimoro, Surabaya. Mengambil tema Empowering a Sustainable Maritime Strategic Development Through Research, Innovation, and Science diharapkan dapat menghasilkan kajian dan tulisan hasil penelitian sebagai saran dan masukan dalam menyusun kebijakan pengelolaan optimum potensi sumber daya nasional dalam rangka mendukung pengembangan sistem kemaritiman nasional dan regional. Korps Pegawai Republik Indonesia TNI Angkatan Laut memberikan santunan kepada keluarga almarhum PNS Suheri. Berikut liputannya. Sebagai wujud simpati, kebersamaan, dan solidaritas serta bentuk dukungan moral, segenap insan Korpri TNI Angkatan Laut memberikan santunan kepada keluarga almarhum PNS Suheri, satu-satunya pegawai negeri sipil yang gugur pada tragedi tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 di perairan Bali. Bantuan tali asih ini diserahkan secara simbolis oleh pengurus Korpri TNI Angkatan Laut Kotama Wilayah Surabaya. Pembina tingkat 1 4B Harmanto mewakili Ketua Dewan Pengurus Korpri Unit TNI AL yang diterima langsung oleh istri almarhum PNS Suheri, Nyonya Siti Nurbaya, di kediamannya di Kampung Bronggalan Sawah, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, atas nama seluruh PNS TNI AL, pengurus Korpri TNI AL Kotama Wilayah Surabaya
menyampaikan ucapan turut berduka cita yang mendalam atas gugurnya pahlawan patriot dan pejuang pengawal kedaulatan NKRI yang telah menorehkan tinta emas dalam sejarah penugasan PNS di lingkungan TNI, khususnya TNI Angkatan Laut. Ya netizen, selain Nevi News hari ini, kami juga telah merangkum berita dalam sepekan. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono bersama jajaran Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang dipimpin Ketua BPK RI Hendra Susanto melaksanakan acara Coffee Morning yang turut dihadiri juga oleh aparat pengawasan intern pemerintah di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2021. Di Markas Komando Korps Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Kegiatan ini bertujuan sebagai forum koordinasi, saling tukar informasi dalam menghadapi persoalan terkait dengan tugas dan fungsi sebagai aparat pengawasan intern pemerintah. Selain itu, forum ini juga untuk mempererat hubungan silaturahmi dan sinergi antara aparat pengawasan intern pemerintah maupun dengan instansi lainnya termasuk BPK RI. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, TNI Angkatan Laut melaksanakan kegiatan sarasehan Kepala Staf Angkatan Laut dari masa ke masa yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono di lobi Gedung RE Marta Dinata, Markas Besar Angkatan Laut, Cilangkap, Jakarta Timur. Selain sebagai sarana silaturahmi, kegiatan yang dihadiri para mantan Kasal dari masa ke masa ini merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan kepada para purnawirawan yang telah berjasa besar dalam membangun TNI Angkatan Laut, sekaligus merupakan sarana untuk memberikan saran dan masukan dari para purnawirawan demi kemajuan dan kejayaan TNI Angkatan Laut di masa sekarang dan masa yang akan datang. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Baru, Letkol Laut Pelaut Sadarianto, bersama Forkopimda Kabupaten Kota Baru dan masyarakat Desa Langadai menghadiri acara panen raya padi oleh kelompok tani Desa Langadai di Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kota Baru. Kegiatan panen raya ini sebagai wujud penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Kota Baru dalam menghadapi masa pandemi COVID-19. TNI Angkatan Laut mengerahkan 2 kapal perang Republik Indonesia, KRI Yosudarso 353 dan KRI Eskolar 871, serta unsur Patkamla Bali dan Sea Rider untuk menerima repatriasi 19 anak buah kapal KM Bandar Nelayan 188 dari kapal perang Australia HMAS Anzac di area Lego Jangkar Perairan Benoa, Bali. KRI Yosudarso 353 bertugas melaksanakan pengawalan terhadap HMAS Anzac, sedangkan KRI Eskolar 871 digunakan untuk menerima ABK KM Bandar Nelayan 188 yang dipindahkan dari kapal HMAS Anzac. Setelah mengevakuasi ABK KM Bandar Nelayan 188, KRI Eskolar 871 selanjutnya sandar di dermaga Timur Benoa dengan membawa 19 ABK WNI, di mana kemudian dilaksanakan penandatanganan berita acara serah terima WNI dari pemerintah Australia, Konsul Australia untuk Indonesia, Nyonya Andrea Griffiths, kepada pemerintah Indonesia Direktur Pelindungan WNI, Kemenlu RI, Jaka Nugraha, didampingi Atan Laut Australia untuk Indonesia, Kapten Rod Griffiths, serta Dan Lantamal 5 Surabaya, Laksamana Pertama TNI Muhammad Zainal. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Stay safe, fit, and healthy. Saya Nabila beserta seluruh redaksi yang bertugas, pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju, Jales Veva, Jaya Mahe. Justru di laut, kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.